Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik siswa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran online, pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi yang pada kesempatan yang berbahagia ini baru pertama kali ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Sebelumnya maka alangkah lebih baiknya akan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari siswa sekalian banyak yang belum tahu, belum paham. Dulunya di kelas 10-nya bahasa Indonesia diajar sama Bu Deni atau Bu Runtut mungkin. Sekarang di kelas 11-nya diajar oleh saya, itu perkenalkan, nama saya Bayu Roni Budi Utomo ya. Jadi kalian boleh panggil saya Pak Bayu, boleh panggil saya Pak Roni, boleh panggil saya Pak Budi, boleh panggil saya Pak Utomo, atau yang sering kalian dengar misalnya di sekolah ada yang mencari dan memanggil nama saya dengan nama yang berbeda ya, yang disingkat. Biasanya ada yang memanggil saya Pak Baron, maka inilah saya orangnya. Saya ngajar bahasa Indonesia ya. Asal saya dari desa Jalatinda, tempat tinggal saya di desa Jalatinda juga, kecamatan Mandiraja. Mungkin ada beberapa kalian yang rumahnya dekat dengan desa saya atau tetangga dengan desa saya, maka mungkin kalian sudah paham. Baiklah, oke, kita untuk perkenalan cukup mungkin ya. Untuk selebihnya mohon maaf karena untuk pertemuan yang pertama ini saya belum bisa memunculkan wajah saya di layar karena belum siap. Artinya mungkin suatu saat nanti atau kesempatan yang lain saya akan memunculkan kameranya sehingga kalian bisa melihat Pak Bayu itu yang seperti apa. Untuk saat ini ya cukup dengan suara saja dulu. Oke ya. Baik siswa sekalian, belajar bahasa Indonesia di semester ini, di semester yang pertama ini di kelas 11, khususnya untuk siswa TKJ dan juga siswa TKR ya, tapi khususnya saya khususkan untuk yang TKJ dulu. Kita akan mempelajari beberapa materi tentang teks ya. Jadi bahasa Indonesia di kelas 11 ini nanti kita akan mempelajari berbagai macam teks, bahkan hampir seluruh materi dari awal sampai akhir semester 2 nanti. Itu kebanyakan materi bahasa Indonesianya untuk kelas 2 adalah tentang teks ya, tentang teks. Seperti yang bisa kalian lihat bahwasanya yang akan kita pelajari nanti yang pertama itu adalah tentang teks prosedur, tentang teks prosedur ya. Oke, nanti setelah teks prosedur selesai kita pelajari, maka kita juga akan mempelajari lagi tentang teks. Teks apa kira-kira? Yaitu teks eksplanasi ya. Mungkin sudah pernah dengar ya kalian dulu waktu masih di SMP ya. Kemudian setelah teks eksplanasi nanti kita pelajari,
di materi yang berikutnya lagi juga kita akan masih mempelajari teks lagi, yaitu tentang teks ceramah. Nah, teks lagi. Setelah teks ceramah kita pelajari, nanti kita mempelajari teks kembali, yaitu tentang teks cerpen. Setelah teks cerpen kita pelajari, nanti masih kita pelajari lagi tentang teks lagi, tapi berbeda, yaitu tentang proposal ya. Proposal selesai kita pelajari, lanjut tentang karya ilmiah ya. Karya ilmiah kita pelajari selesai, lanjut kita ke resensi buku ya. Resensi buku kita selesai, lanjut lagi materi yang terakhir di semester 2 nanti, yaitu tentang drama, teks drama ya. Jadi hampir keseluruhan materi dari awal sampai akhir di semester 2 itu nanti tentang teks. Dan kompetensi atau KIKD-nya di semester 1 ini memang banyakkan teks, semester 2 juga teks. Maka harapan saya nanti kalian akan memiliki motivasi yang tinggi untuk lebih banyak membaca. Jadi HP-nya jangan hanya digunakan untuk membaca postingan-postingan ataupun hanya untuk melihat media-media yang lain, tapi kalian gunakan juga untuk mencari referensi atau tambahan pengetahuan mengenai materi yang akan kita pelajari, baik dari nanti teks prosedur, contoh teks eksplanasi, teks drama, cerpen dan sebagainya, sampai dengan teks drama. Seperti itu. Nah, oke, siswa sekalian, perlu kalian ketahui, belajar bahasa Indonesia di masa pandemi yang seperti ini tentunya menjadi sebuah tantangan. Tantangannya karena apa? Dari awal yang namanya belajar bahasa Indonesia pasti akan mengalami yang namanya kejenuhan. Nah, jenuh di sini artinya apa? Jenuh ketika hanya mendengarkan tetapi tidak melihat atau tidak praktek. Membaca, mendengarkan ceramah, mendengarkan cerpen, itu kan bosan. Nah, sekarang sisi lainnya saya menyampaikan materi nanti, maka saya akan meminta kalian untuk membaca, kalian untuk mencari referensi ataupun mencari video atau melihat video dan sebagainya, sehingga nanti akan memberikan, harapannya adalah semangat belajar meski dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Baik siswa sekalian, yang berikutnya sebelum kita awali, maka saya selaku guru bahasa Indonesia sekaligus selaku Satgas COVID-19 di SMK Angkatan 2 mengharapkan kalian selalu menjaga kesehatan, mengharapkan kalian selalu menjaga kebersihan, menjaga pola makan, olahraga, sehingga kebugaran dan fisik kalian tetap terjaga dan terhindar dari yang namanya virus. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga apabila ada yang sedang kurang enak badan atau kondisinya sekarang flu ataupun sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, lekas sehat kembali, sehingga bisa bergabung, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Baik siswa sekalian, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan materi yang pertama, yaitu tentang teks prosedur. Kira-kira sudah pernah dengar ini teks prosedur itu teks yang seperti apa? Kita lihat dulu. Kita awali dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari adalah mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis.
Indikatornya atau pencapaiannya mampu menjelaskan pengertian dari teks prosedur, kemudian mampu menyebutkan bagian-bagian dari teks prosedur, kemudian mampu merumuskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan sebuah kegiatan, kemudian membuat teks prosedur dengan organisasi yang tepat, serta mempresentasikan hasil dari membuat teks prosedur. Terus ya. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah mengamati teks sebuah prosedur, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks prosedur dengan benar. Setelah mengamati teks prosedur, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian teks prosedur dengan baik. Setelah mengamati teks prosedur, peserta didik dapat merumuskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan organisasi yang dapat menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan teks prosedur dengan organisasi yang tepat menggunakan bahasa sendiri. Terus karakternya adalah di sini harapannya adalah kalian mampu memiliki karakter jujur, disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Nah, peta konsepnya, teks prosedur nanti kita akan mempelajari tentang mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Artinya kita menggali informasi atau tujuan dari teks prosedur, menggali informasi atau tujuan ya. Kemudian kita akan mencari atau merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Setelah mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur, maka kita akan mampu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Kita akan bisa menunjukkan, oh ini pernyataan umumnya. Kemudian kita akan bisa menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, setelah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, maka kita mampu mengungkapkan pernyataan umum dengan tahapan-tahapan secara lisan. Nah, jadi kita langsung bisa menjawab. Kemudian mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Artinya mengkonstruksi. Ya. Jadi setelah kita melihat ada teks prosedur, maka kita akan bisa mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur itu, kemudian mampu menunjukkan pernyataan umumnya, kemudian mampu menuliskan tahapan-tahapan dari prosedur melakukan sebuah kegiatan. Kemudian setelah itu kita dapat merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya lagi, kemudian mampu menyampaikan atau mengungkapkan pernyataan umum secara lisan serta tahapan-tahapannya, kemudian mampu menuliskan pernyataan umum serta tahapan-tahapannya. Itu peta konsepnya. Jalannya nanti dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur itu memuat dua hal, yaitu yang pertama pengertian teks prosedur, kemudian mengetahui bagian-bagian dari teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri apa? Bagian-bagiannya apa saja? Ada yang tahu? Mungkin sudah pernah dipelajari dulu waktu SMP kelas 8 kalau nggak salah ya. Ya, kita lihat. Ya, kita nggak usah lihat, nyimak ini dulu. Kita lihat ya. Apa sih pengertian dari teks prosedur? Coba siapa yang bisa? Ya. Teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang di dalamnya menunjukkan tentang proses jalannya sebuah kegiatan atau proses jalannya suatu langkah-langkah yang disajikan
atau ditampilkan secara sistematis atau teratur. Garis besarnya dalam teks prosedur itu isinya ada informasi yang menyampaikan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah kegiatan. Intinya itu. Jelas ya? Jadi teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya menunjukkan sebuah proses. Sebuah proses terjadinya sesuatu yang dipaparkan dari langkah-langkahnya disajikan secara sistematis dan teratur. Kalau garis besarnya ditanya apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya muat informasi dan juga langkah-langkah dalam melakukan sebuah kegiatan. Begitu saja. Itu lebih mudah. Kemudian bagian-bagian dari teks prosedur itu ada 3. Bagian dari teks prosedur itu ada 3 atau strukturnya ada 3. Yang pertama ada bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum itu sama halnya dengan tujuan, berisi penjelasan umum mengenai hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan dalam teks prosedur tersebut. Gampangane dalam pernyataan umum itu isinya tujuan, mau apa, arep ngapa. Misalnya tadi dalam video sebelumnya kan ada membuat salad. Arep apa? Membuat salad buah, kan seperti itu. Itu pernyataan umum. Maka bisa digambarkan pernyataan umum itu sama halnya dengan tujuan atau bisa dikatakan judul. Intinya inti. Judul. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian material. Material itu berisi bahan-bahan, alat, dan material-material yang diperlukan dalam menunjang pernyataan umum tadi. Bagian yang ketiga setelah ada tujuan, ada alat, ada bahan, bagian yang ketiga adalah langkah-langkah. Ini bagian yang berisi tentang langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tadi, sesuai dengan tujuan dari atas. Jadi tujuannya adalah misalnya tadi kayak yang di gambar tadi adalah membuat salad buah. Berarti materialnya apa saja, bahan-bahannya apa saja, alatnya apa saja. Kemudian langkahnya, prosesnya bagaimana? Apakah beli buah dulu, apa buahnya dikupas dulu, apa dipotong-potong dulu, atau dan sebagainya. Nanti kita lihat. Paham sampai sini? Oke, sip. Kalau paham kita lanjut. Nah, menguji kepahaman kalian gampang. Caranya begini. Ini tadi saya gambarkan cara membuat salad buah. Ini sudah masuk kategori pernyataan umum. Coba bayangkan, perhatikan. Bagian mana yang termasuk dalam pernyataan umum dalam teks prosedur? Cara membuat salad buah. Cara membuat salad buah. Berarti pernyataan umum apa? Tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya membuat salad buah yang enak, apa yang segar dan sebagainya. Nah, ini membuat salad buah yang mudah, simpel dan enak. Kan ini hampir sama dengan judulnya, membuat salad buah. Iya apa tidak? Artinya apa? Judul di sini, pernyataan umum ini sama, hanya saja lebih detailnya ada di pernyataan umum. Intinya sama, membuat salad buah yang mudah, simpel dan enak. Membuat salad buah, ya kan? Nah, artinya apa? Pernyataan umumnya berisi tentang tujuan. Tujuannya apa? Membuat salad buah yang mudah, simpel dan enak. Diringkas jadinya apa?
cara membuat salad buah seperti itu. Jelas ya? Oke, jelas. Lanjut. Sekarang tahapan berikutnya yang nomor 2. Tadi apa yang nomor 2? Bagian pernyataan umum atau tujuan. Terus yang kedua adalah material yang dibutuhkan untuk membuat salad buah. Bagian kedua material dan alat. Apa saja? Pisau, mangkok besar, mangkok kecil, parutan keju, kalau perlu apalagi ya, mungkin es ya, kalau nggak pakai es ya dimasukkan ke lemari es lah, kan seperti itu. Ini baru alat. Materialnya apa saja? Alat dan bahannya apa saja? Apa cukup dengan ini? Pisaunya untuk apa? Mangkuknya untuk apa? Parutan kejunya untuk apa? Ya, harus ada alat, bahan. Apa bahannya? Nah, ini 100 gram mayones, 100 gram susu kental manis, setengah kilo buah melon, setengah kilo buah semangka, setengah kilo buah mangga, setengah kilo apel, setengah kilo pir, setengah kilo anggur, seperempat kelengkeng keju parut, 100 gram yogurt plain. Jelas ya? Ada alat, ada bahan. Ini masuk dalam kategori material. Berarti ini susunan atau bagian dari teks prosedur yang kedua. Setelah tadi ada pernyataan umum, ada material dan alat dan bahan. Nah, selanjutnya apa? Bagian yang ketiga. Apa? Iya, yang ketiga adalah langkah yang ditempuh untuk membuat salad buah. Apa saja? Nah, ini dia. Pertama-tama, setelah menyiapkan alat dan bahan, cuci dengan bersih semua buah yang dituliskan. Kalau yang jorok yang nggak usah dicuci, ya, langsung tiris saja. Kemudian siapkan pisau dan wadah, potong kotak-kotak sesuai dengan selera. Setelah itu siapkan wadah, campurkan mayones, susu kental manis, yogurt, aduk hingga merata. Lalu campurkan saus dengan potongan buah-buahan, aduk dengan rata. Setelah itu masukkan dalam mangkok penyajian. Langkah terakhir, taburkan keju. Sebaiknya salad disimpan dulu di lemari es ya tadi ya, kalau nggak ada es ya dikasih. Dimasukkan ke lemari es dulu. Lebih segar, salad buah siap disajikan. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, maka untuk pertemuan yang pertama saya cukupkan, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Jangan lupa pada siswa sekalian, silakan kalian buka link absennya, kemudian kalian buka juga link tugasnya kalian kerjakan. Oke, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.